nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Yang saya sudah bilang, ini pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya. Keadilan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan mutlak resmi berada di tangan ayah sejati. Putusan hak asuh resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Alhamdulillah, kita bersyukur RO memenangkan hak asuh atas buah hatinya. Agama apapun, suku apapun tidak akan membenarkan pola asuh SW terhadap putrinya yang membiarkan dipangku oleh laki-laki lain yang tidak ada hubungan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan daripada orang-orang yang jahat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ada kabar baik dari Kak Ruben Onsu. Beliau berhasil memenangkan persidangan hak asuh buah hatinya. Baik, seperti apa tayangannya? Tanpa nunggu lama lagi, langsung aja kita simak. Silakan. Keadilan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan mutlak resmi berada di tangan ayah sejati. Putusan hak asuh resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Ruben Onsu dengan didampingi oleh pengacara nomor 1 di Indonesia, yaitu Hotman Paris Hutapea, resmi memilangkan gugatan raksasa di pengadilan. Hasil keputusan inkrah dari majelis hakim menyatakan bahwa hak asuh anak secara penuh dan resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Sudah jelas ya Baraya, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Kak Ruben Onsu memenangkan sidang hak asuh atas buah hatinya. Luar biasa. Kenapa Kak Ruben Onsu bisa menang terkait hak asuh buah hatinya? Agama apapun, suku apapun, negara manapun pasti akan memenangkan Kak Ruben Onsu. Alasannya kuat, yaitu hak asuh putrinya lebih baik oleh ayahnya karena disinyalir diduga ada keteledoran oleh ibu kandungnya. Terkait hal ini, pihak Komnas Anak pun angkat bicara. Seperti apa pendapatnya? Langsung aja kita simak tayangannya. Silahkan. Nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya, itu bagian dari orang lain. Kalau dalam keluarga kita harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya, anak-anak itu harus kita lindungi. Bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak,
Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Komnas HAM tadi. Kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun, bahkan jangankan terhadap usia di bawah umur. Yang sudah kadaluarsa pun, nenek-nenek yang sudah kadaluarsa pun masih ada yang meruda paksa. Astagfirullah. Kita simak tayangannya, silahkan. Tahun, seorang nenek 90 tahun di Grobogan diduga oleh tetangganya sendiri. Dan yang bikin lebih gak masuk akal, pelakunya dititipi buat jagain korban saat anaknya pergi. Beberapa menit setelah rumah sepi, he committed one of the most disgusting crimes imaginable. Setelah dilaporkan, polisi akhirnya menangkap pelaku yang mengaku atas perbuatannya. This case proves something much bigger. Every time there's a sexual assault case, people still ask, dia pakai baju apa? Dia keluar malam ya? Atau bahkan nyalahin korbannya. Sekarang, korbannya nenek umur 90 tahun. Kalau korban yang berumur 90 tahun saja masih bisa menjadi target predator seksual, jelas masalahnya bukan di pakaian, umur, atau bahkan perilaku korban. Masalahnya ada di pelaku. Rapists don't choose victims based on what they wear. They seize opportunity. Dan selama kita masih sibuk mencari kesalahan korban daripada menuntut pelaku, kasus seperti ini akan selalu terjadi. Stop normalisasi, stop victim blaming. Yang harus dipermalukan dan dihukum adalah pelakunya, bukan korban. Masya Allah, si Mbak pinter banget sekali, bahasa Inggrisnya luar biasa. Akan tetapi perlu ada beberapa statement si Mbak yang harus diluruskan agar supaya tidak terjadi salah paham di masyarakat, yaitu bahwa katanya sudah stop menyalahkan orang yang berpakaian seperti itu. Mbak, jadi begini ya Baraya, pakaian itu secara tidak langsung membangkitkan nafsu titik-titik bagi para lelaki. Bisa jadi seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang minim, yang mengundang hasrat lelaki, tidak menjadi korban perkaosan. Karena mungkin si pelaku tidak berani ya mendekati orang yang berpakaian seperti itu. Mungkin karena di tempat umum, atau mungkin juga karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Dan hal ini bisa dilampiaskan kepada apapun, kepada siapapun, manakala ada kesempatan. Ya, manakala ada kesempatan. Sudah banyak buktinya. Orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu, perkaosan dan lain-lainnya, itu adalah orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal yang titik-titik grafi. Seperti itu, titik-titik grafi, termasuk ya tadi perempuan yang mengenakan pakaian yang minim. Nah, ini bisa jadi dilampiaskannya kepada sesuatu hal yang dia mampu untuk melakukannya. Seperti seorang laki-laki memperkaos nenek-nenek yang berusia 90 tahun. Bisa jadi ketika dia melakukan hal itu, yang dia bayangkan itu bukan si nenek yang sudah jompo, akan tetapi bisa jadi dia membayangkan yang dia lihat sebelumnya. Bukan si nenek itu yang dia lihat, akan tetapi dia membayangkan sesuatu yang seperti itu, Mbak. Jadi penting ya, pakaian itu penting untuk menutupi aurat agar juga membantu orang lain agar supaya tidak melakukan tindak-tindakan yang tidak pantas. Baik, sekarang kita akan kembali lagi kepada Kak Ruben Onsu. Kenapa Kak Ruben Onsu bisa memenangkan? Yaitu karena beliau ya sudah sepantasnya hak asuh buah hatinya itu di tangan beliau. Karena kalau melihat tadi ya pernyataan daripada Bapak Komnas HAM memang sangat berbahaya sekali ya. Jangankan buah hati Kak Ruben yang cantik seperti itu, nenek-nenek yang sudah 90 tahun saja bisa menjadi korban. Baik, inilah ungkapan Kak Ruben atas rasa cintanya kepada buah hatinya. Kita simak Baraya, silakan. Belum ngomongin gue tentang cerai, ini nggak ada urusannya buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah belum sabar, terserah. Wah lu alay, terserah. Kenapa sih Ben? Dan lu kadang-kadang terpancing juga gitu. Ya, karena buat aku gini,
dua hal yang membuat aku terpancing itu ketika lo membahas tentang anak. Ya, membahas tentang anak. Itu Termasuk menurutku, termasuk Onyo gitu. Anakku Onyo, Talia, Tania itu ya buat aku mereka anak. Jadi saya harus menjadi orang yang bisa melindungi gitu. Tapi terkadang hidup di era digital sekarang ini semakin banyak orang bercita-cita mau jadi hakim digital ya. Kayaknya paling akrab, kayaknya paling deket gitu. Kayaknya paling punya hak atas diri kita. punya hak. Bahkan kita pun kayak jadi nggak ada haknya. Nggak ada haknya. Nah, buat saya hal-hal yang kayak gitu belum bisa saya sabarkan. Karena nggak bisa, ini hak gue, lu nggak boleh ngomong ke ranah-ranah yang terlalu jauh. Gitu. Sekarang udah bisa dong. Udah. Makin sabar dong. Masukin deh, kalau hal itu tidak tentang anak aku diam. Belum ngomongin gue tentang cerai ini, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Gue hidup nggak minta sama lo, gue nggak ini sama lo, gue nggak ini, nggak ada. Asal jangan tentang anak. Jangan tentang anak. Pokoknya lu tentang anak buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah belum sabar, terserah. Wah lu alay, terserah. Pokoknya kalau tentang anak nggak bisa. Saya yakin bahwasanya memang Kak Ruben, Kak Sarwenda, mereka itu sayang kepada putra-putrinya. Yang saya sudah bilang, ini pertama kali buat saya sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya. Sayang aja tidak cukup, harus juga dibuktikan dengan cara bagaimana menjaga putra-putri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah salah satu bentuk tindakan preventif, ya, mencegah sebelum terjadi. Demikian Baraya, semoga kita senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, penuh cinta dan kasih sayang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.